والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Pada kajian subuh ini yang seharusnya adalah hadis arba'in, namun pada saat sebelum Ramadan saya punya hutang belum menyelesaikan bab tentang zakat, sehingga kita teruskan masih berkaitan tentang zakat. Pada kajian subuh ini kita bahas tentang zakat profesi. Para ulama itu berbeda pendapat tentang zakat profesi. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi itu dikeluarkan dan harus dikeluarkan. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak wajib untuk dikeluarkan. Kita lihat nanti pada pembahasannya. Alasan para ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, min thayyibati, harta yang paling baik, ma kasabtum, hasil dari usahamu. Ini yang menunjukkan pada wajibnya zakat profesi. Lafaz anfiku dan ma kasabtum, nafkahkan atau keluarkan zakat ma kasabtum, apa saja hasil dari usaha. Dalam istilah Sunda mah pakasaban. Ada juga kalau di kampung itu badai ka mana? Badai usrip, usaha ripuh. Jadi usrip. Jadi usrip itu pakasaban gitu. Pakasaban itu ya usaha. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan keluarkan pula dari apa yang Allah keluarkan dari muka bumi ini. Ini berarti ada dua ayat ini perintahnya. Satu zakat profesi, yang kedua zakat hasil bumi. Bisa pertambangan, bisa pertanian, bisa juga perkebunan. Hasil yang dikeluarkan dari bumi itu. Kita lihat dalam tafsirnya yang disebut dengan kasabtu
Itu artinya secara eksplisit yang nampak dalam lafaz itu adalah setiap yang dihasilkan manusia atau yang akan mengeluarkan zakat dengan usaha penghasilan dari kerja, baik itu kerja sebagai pekerja di pemerintah atau di swasta atau pekerja kontrak atau perniagaan. Pokoknya segala macam usaha. Bisa kerja, bisa dagang, kerjanya bisa tetap. Kalau sekarang ada istilah ASN P3K, ada ASN paruh waktu. Itu adalah yang mewajibkan zakat profesi, zakat hasil usaha. Nah, kemudian nisabnya zakat profesi itu adalah kalau dalam hadis tetap 20 dinar. 20 dinar itu setiap 1 dinar 4,25 gram emas 24 karat. Kalau dihitung rupiah, kenaikannya luar biasa sekarang ini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Karena harga emas. Jadi kalau 1 dinar adalah 4,25 gram emas 24 karat dikali 20 sama dengan 85 gram 24 karat. Itu nisabnya. Berarti 85 tinggal dikali 1 gram emas 24 karat itu berapa? Itulah nisab standar minimal orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ada juga yang mengatakan nisab zakatnya disamakan dengan nisab emas biasa, yaitu tidak 24 karat tapi kurang dari 24 karat. Berarti kalau kurang dari 24 karat nisabnya 93,6 gram. Jadi kalau Bapak Ibu punya emas yang 24 karat, kalau sebut sekarang emas antam, berarti 85 gram. Kalau emas perhiasan 93,6 gram. Karena emas perhiasan itu kurang dari 24 karat. Itu nisabnya. Kalau tahun yang lalu harga emas itu masih di kisaran 1 juta. Berarti 85 juta. Kalau sekarang dikali 3 saja 3 juta. Berarti nisabnya 3 kali lipat. 260 juta. Itu standar minimal. 260 juta dikurangi dikali 2,5%. Berarti kurang lebih sekitar 7.500.000. Anggap di jamaah Fathul Ummah ini setiap orang yang punya uang 260 juta dikeluarkan di sini di masjid 1 juta saja. Jumlah kakaknya ada 300. Kalau 300 berarti masjid ini sudah memenuhi target, kurang lebih sudah dapat 300 juta. Itu baru 1 juta hitungan hanya di sini. Ada sisa 6.500.000.
barangkali akan berbagi keluar. Hitungan kecil 1 juta saja sudah 300 juta. Potensinya sangat tinggi sekali itu. Bayarnya bisa pakai QRIS, bisa pakai transfer, bisa juga pakai ijab kabul. Kalau Bapak Ibu Imam Syafi'i berarti harus berhadapan atau via telepon. Saya mau bayar zakat, ya saya terima. Kalau Abu Hanifah dikeluarkan uangnya uang zakat dalam hatinya, maka itu sudah termasuk niat bayar zakat tanpa mesti dilafatkan. Sama dengan niat puasa. Kalau Imam Syafi'i harus dilafatkan. Kalau Abu Hanifah, Bapak Ibu makan sahur, besoknya akan puasa, sudah niat itu. Tanpa mesti dilafatkan itu. Nah itu, jadi nisabnya kalau 85 gram. Kalau emas perhiasan 93,6 gram. Tinggal emas perhiasan itu berapa 1 gramnya. Tentu lebih murah daripada emas antam atau emas 24 karat. Anggap kalaulah 2 juta saja dikali, kalau dipaskan 93,6 dipaskan menjadi 94. Dipaskannya jangan dikurangi tapi dilebihkan. 94 dikali 2 juta. 1 juta saja, 2 juta kali 90 saja sudah 180 ya. 180, kemudian ditambah yang 4-nya. 4-nya itu 80 berarti. Kalau 80, 180 sama, hampir sama 260 juta. Sama hasilnya. Nisab emas asli antam 260 juta, nisab emas perhiasan pun sama 260 juta. Karena jumlah gramnya berbeda. Gramnya berbeda, tetapi ketika dirupiahkan sama jika estimasi harga emasnya adalah 2 juta. Emas perhiasan. Itu pendapat yang pertama. Wajib zakat hasil penghasilan apapun itu dikeluarkan. Namanya disebut dengan zakat profesi. Ada juga yang mengatakan bahwa zakat profesi itu tidak wajib dikeluarkan. Karena profesi adalah pekerjaan atau dasar keahlian. Dengan definisi profesi adalah pekerjaan atau keahlian, maka berarti profesi mencakup keahlian yang memberikan penghasilan seperti dokter, pengacara, konsultan dan lain sebagainya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu sudah banyak yang memiliki keahlian seperti tukang jahit, itu pancaran dari Nabi Idris itu. Tukang kayu itu pancaran dari Nabi Adam itu. Pandai besi Nabi Daud. Tukang besi itu Nabi Daud itu ternyata itu. Dagang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, ayat yang dipahami sama. Al-Baqarah 267. Dari segi asbabun nuzul, maka telah diriwayatkan mengenai sebab turun ayat Al-Baqarah 267, yaitu bahwa sebagian umat Islam itu suka memberikan sedekahnya dari kurma yang jelek atau yang rendah. Jadi ayat ini turun saat itu
ada orang yang mengeluarkan zakat itu atau sedekah setelah dipilih-pilih-pilih bukan kurma yang terbaik, tapi kurma yang terjelek dikeluarkan. Itu penampakan dari Qabil kalau dikiaskan kepada kurban. Qabil profesinya sebagai petani, Habil sebagai peternak. Karena ada perjodohan silang, maka Qabil protes bahwa wanita yang lahir bersama saya, kata Qabil, harus nikah dengan saya. Karena Qabil protes, maka ada perintah dua-duanya untuk mengeluarkan sedekah atau kurban. Qabil profesinya sebagai petani, pilih, hasil pertanian yang terjelek dikeluarkan. Sedangkan Habil profesinya sebagai peternak, pilih, kambing yang terbaik dikeluarkan. Maka kurbannya Qabil tidak diterima karena yang terjelek, Habil diterima. Nah, ayat ini turun, kalau itu ayatnya Quran surah Al-Maidah itu turunnya, yaitu ayat 27. Sedangkan Al-Baqarah 267, budaya mereka mengeluarkan sedekah kurma itu kurma yang jelek. Maka ayat ini turun, anfiqu min thayyibat. Kalau mau infak sedekah, maka sedekahlah yang terbaik. Jawaban dari budaya mereka itu. Diriwayatkan lagi, ada seorang laki-laki bermaksud untuk menebang kurma, kemudian memisahkan yang baik di satu tempat. Maka apabila datang untuk mengambil sedekah, ia memberi kurma yang jelek. Jadi kalau panen, yang bagus-bagusnya disimpan, yang jeleknya baru dikeluarkan. Maka ayat ini turun. Sehingga menurut Abdullah ibnu Abbas, Allah memerintahkan pada ayat ini mereka supaya berinfak dari harta yang paling baik, paling bagus, paling berharga. Dan Allah melarang bersedekah dengan harta yang hina, jelek, rendah, karena Allah itu sangat baik dan menerima sesuatu yang baik. Maka dengan dasar ayat ini, sesuai dengan asbabun nuzulnya, berpendapat bahwa ayat itu adalah tidak mewajibkan zakat profesi. Tetapi ada ulama, zakat profesi tidak wajib, tetapi disebut infak wajib. Tetap dikeluarkan. Hanya beda kalau zakat mengikuti aturan, tata cara dikeluarkannya. Sedangkan infak wajib tetap dikeluarkan, tetapi dikeluarkannya sesuai dengan keridhaan. Maka ayat itu adalah sebagai dalil untuk infak wajib itu. Jadi mereka tidak menyebut wajib zakat, tetapi menyebutnya infak wajib. Tetap wajib dikeluarkan. Bisa jadi infak akan lebih besar daripada zakat. Karena keridhoannya itu bisa jadi lebih ridho. Kalau zakat 7.500.000, kalau infak bisa jadi 20 jutaan. Bisa jadi itu keridhoannya. Nah, perbedaan pendapat itu karena sebab
dipahami angfiku mimma kasabtum. Infak dari apa saja hasil usaha kamu. Berarti ini adalah titik beratnya pada jenis, macam, atau materi yang harus diinfakkan. Sehingga ia mengatakan usaha seorang muslim tidak ada yang jelek. Tetapi jangan bersedekah dengan harta yang jelek. Maka karena tidak boleh untuk mengeluarkan yang jelek, maka dikeluarkan harus yang terbaik. Itu. Inilah sehingga ada juga yang berpendapat dengan dasar kias. Mereka mewajibkan zakat profesi, berpendapat dengan jalan kias. Petani yang berpenghasilan 600.000 per bulan wajib mengeluarkan zakat. Apabila kaum gaji yang berpenghasilan 4 atau 5 juta per bulan, masa tidak wajib zakat? Petani saja wajib zakat. Ini penghasilan melebihi dari petani. Itu. Maka karena wajib zakat, mendefinisikan zakat itu adalah memberikan sebagian harta tertentu dari hamba Allah kepada orang yang tertentu telah ditentukan agama atau karena Allah. Sehingga kebanyakan para ulama zakat profesi pun wajib untuk dikeluarkan. Itu. Masa iya petani katanya yang penghasilannya 600.000, sedangkan pegawai bisa jadi jutaan atau puluhan juta, bisa jadi ratusan juta, tidak dikeluarkan zakatnya itu. Nah, nisab zakat profesi, satu ada yang menghitung nisab dengan hasil pertanian. Nisabnya berarti kalau hasil pertanian itu 700 kilogram. 700 kilogram itu adalah sudah bersih, sudah menjadi beras. Itu kalau kotor ada yang menghitung 1.200 kilogram, berarti 1 kintal lebih, 1 ton lebih berarti. Itu. Ada yang menghitung usaha tahun dengan nilai emas. Ada yang menghitung emasnya 96 gram. Ada yang menghitung 85 gram. Tergantung apakah emas 24 karat atau kurang dari 24 karat. Ada juga yang menghitung gaji bulanan atau penghasilan bulanan. Contoh, jadi ada yang menghitungnya dari kotor, itu ketika gajinya misalkan 5 juta, berarti 1 tahun adalah 60 juta, berarti kan belum wajib zakat. Berarti 260 juta itu kalau dibagi 12 bulan gajinya berapa itu? Sekitar 15 juta ya. 15 juta dikali 12. 150 masih kurang juga ya. 15 juta ya. Berarti penghasilan berapa itu? 20 juta. 20 juta dikali 12. 230 masih kurang juga. Tuh kan lonjakannya tinggi sekali kalau akan mengikuti nisab. Makanya kalau nisabnya tidak mencapai, maka keluarkannya dengan infak wajib solusinya. Tetap wajib dikeluarkan, tapi seridonya bisa lebih besar, bisa lebih kecil itu. Jadi bisa lebih besar, bisa lebih kecil itunya.
zakatnya. Karena kalau lebih besar itu berarti keriduannya luar biasa. Infak itu kan lebih baiknya besar ridho daripada kecil tidak ridho itu. Jadi lebih baik besar tapi ridho itu daripada kecil tapi tidak ridho itu. Zakat itu. Hitungannya ada yang kotor. Jadi kalau kotor berarti penghasilan ia berapa? 5 juta ya 5 juta dikali 60. 60 berarti 60 dikeluarkan 2,5%. Berarti kalau 60 juta ketika distandarkan kepada 2,5%, maka berarti 60 dikali 2,5%. Kalau infak wajib berarti 60 juta yang dikeluarkannya silahkan. Berapa? Kalau kotor. Ada juga yang menghitungnya adalah sudah bersih. Penghasilan 5 juta. Kalau 5 juta setelah dikurangi kebutuhan bayar listrik, bayar air, biaya hidup, yang masuk tabungan 2 juta. Maka berarti 2 juta yang dihitungnya. Karena sisanya adalah 2 juta. 2 juta kali 12. Berarti 24 juta. 24 juta infak wajib dikeluarkan. Karena infak wajib saya harus semuanya dikeluarkan. Itu infak bisa jadi akan lebih besar daripada zakat itu. Itu dalil tentang zakat profesi. Jadi ada yang menghitung dengan 2 cara, ada yang hitung dengan kotor, ada yang dihitung dengan hasil sudah bersih itu. Kalau sudah bersih berarti tinggal sisanya kira-kira berapa gitu. Setelah dikurangi keperluan pokok, kemudian transportasi untuk beli bensin, listrik, kemudian penerimaan 500.000, pengeluaran 440.000, sisanya berarti 60.000. Itu yang dikeluarkannya. Nah 60.000 nanti dikali 12. Ada juga kotor. Kalau kotor tinggal penghasilan berapa. Kalau mazhab Syiah itu hitungannya kotor. Kalau Syiah itu dari segi zakat bagus. Setiap punya penghasilan langsung dikeluarkan. Dikiaskannya bukan kepada emas tetapi kepada pertanian. Ketika bapak ibu kerjanya memakai kendaraan atau transportasi tidak jalan kaki berarti 10%. Kalau Syiah jalan kaki 10%. Kalau pakai kendaraan 5%. Itu. Insya Allah kalau di sini bayar zakatnya pakai Syiah itu 10 atau 5% itu. Nah kalau Sunni tetap 2,5%. Itu. Jadi berat sekali kalau Syiah itu. Setiap punya penghasilan belum dihitung keperluan langsung keluarkan. Kalau Syiah itu hitungan kotor. Kalau Sunni setelah dikeluarkan. Nah, ketika seseorang itu tidak mengeluarkan zakat, 2,5% itu diam. 2,5% itu. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 34-35. Ada ayat ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang-orang yang menyimpan aset. Kalau dulu asetnya selalu disimpan dalam bentuk 2, emas, perak. Kalau sekarang bisa jadi tabungan, bisa deposit, bisa tabungan biasa. Itu disimpan. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya di jalan Allah. Maka kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabarkan oleh Muhammad, azab Allah sangat pedih untuk mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat.
Ayat 35-nya lebih keras lagi. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat padahal ia sudah wajib zakat digiring ke neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum. Keningnya mereka akan bakar. Wa junubuhum, punggung lambungnya Allah akan bakar. Wa dhuhuruhum, punggungnya Allah akan bakar. Nah, 2,5% ini kan diem kalau di dunia, tidak bisa bicara. Saat 2,5% ini sudah membakar kening, lambung, punggung, maka 2,5% ini bisa bicara. Apa yang dia katakan? Sambil membakar kening, lambung dan punggung, yang mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang kau simpan hanya untuk dirimu sendiri. Tidak mau dikeluarkan zakat itu. Itu ancamannya bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Maka pulang dari sini, Bapak Ibu nanti hitung-hitungan itu. Supaya tidak terancam ayat ini. Ketika sudah mencapai 260 juta, segera keluarkan. Kalau belum, kita ambil saja supaya aman. Infak wajib. Tetap dikeluarkan, tetapi cara mengeluarkannya itu akan berbeda. Itu cara mengeluarkannya. Itu adalah hitung-hitungan mengenai zakat profesi itu atau zakat penghasilan. Apa saja yang dihasilkan oleh kita, baik itu pegawai atau pedagang atau usaha-usaha lain atau bisnis-bisnis lain itu. Saya kira itu dulu. Barangkali ada yang belum jelas, silakan. Mangga, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu makna amilin bukan ambilin. Jadi makna amilin itu adalah as-sa'atu awil jubatu wa humul hazanatu. Yang disebut dengan amilin adalah orang yang mendatangi para pewajib zakat atau muzaki dan berusaha untuk mengumpulkan, menyampaikan zakat. Bukan hanya sekedar mengambil, mengumpulkan, tetapi juga menunaikan. Maka syarat amilin itu salah satunya adalah harus orang yang dipercaya atau amanah. Matak bahasa Ibnu Qayyim, kalau bisa katanya, amilin itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Kenapa? Karena khawatir kalau amilinnya orang yang tidak mampu, khawatir kata Ibnu Qayyim menimbulkan fitnah. Itu. Sebenarnya bukan persoalan kaya dan tidaknya, tetapi orang yang amanah. Dalam ayat Quran ada kalimat in tubdus sadaqati fa ni'mai. Jika Bapak akan bayar sedekah atau zakat infak, ditampakkan melalui amilin, itu juga bagus.
Wa in tukhfu, jika disampaikannya langsung dengan rahasia, langsung itu kan berarti rahasia, maka itu juga bagus. Jika Bapak akan melalui amilin, anggap amilin yang ada di Masjid Fathul Ummah misalkan, hati Bapak tidak terganggu, maka keluarkan melalui amilin. Jika hati Bapak terganggu karena kepercayaan, maka keluarkan dengan sendiri. Kenapa dalam zakat fitrah kita ambil kiasan dari zakat fitrah? Ada dua pendapat. Satu, kalau mengambil hadis dari Umar bin Khattab, zakat fitrah itu maksimal dibayar 1 hari sebelum Id. Supaya apa? Dimakan oleh mustahik, dirasakan. Barangkali akan beli beras, kalau dalam bentuk uang, atau dalam bentuk beras berarti mau dipasak. Barangkali kalau dalam bentuk uang mau beli daging, ada 1 hari. Ada juga kalau mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, maka bayar zakat fitrah itu ba'da sholat subuh sebelum Id. Kenapa ada 2 hadis? Ternyata hadis dari Umar, mereka terbiasa menitipkan kepada badan amil zakat. Itu. Yang kedua, kenapa ba'da subuh? Karena mereka terbiasa sendiri langsung ke mustahik. Hanya memang kalau sendiri-sendiri bisa jadi mustahiknya akan numpuk pada 1 orang. Kalau badan amilin kan punya data mungkin, sehingga akan menjadi rata. Sehingga amilin kalau bisa tidak hanya mengambil, mengumpulkan, menyampaikan, tetapi kata Ibnu Qayyim, tugas amilin juga ketika ada menyetorkan mustahik, maka amilin bagusnya ada home visit, melakukan pencocokan data, verifikasi apakah betul ini orang sudah memenuhi mustahik. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Nah itu. Jadi misalkan Fathul Ummah ada badan amilin, maka daripada Bapak repot, kemudian juga mustahiknya kemana, tidak tahu arah, supaya mungkin badan amil zakat Masjid Fathul Ummah ya punya data, datanya juga sudah diverifikasi, kemudian baru dikeluarkan. Bahkan kalau Umar bin Khattab selalu ketika mustahik itu akan dibagi, maka tidak melalui, tapi dipanggil semua mustahiknya. Sehingga kata Umar bin Khattab, ini yang disebut zakat produktif. Umar bin Khattab itu ijtihadnya. Ketika mustahik fuqara dan masakin itu terlihatnya masih segar budak, kuat tenaganya, Umar bin Khattab selalu mengatakan, kau punya kemampuan apa? Dagang. Kira-kira dagang apa? Dagang gorengan. Berapa modal gorengan? 1 juta. Ini modal 1 juta. Tahun ini kau sebagai mustahik, tahun depan muzaki. Umar bin Khattab begitu. Dulu diberi unta kalau dulu. Kau profesinya apa? Peternak. Nih unta. Diberi kailnya, kata Umar bin Khattab. Tapi pesan, hari ini, tahun ini mustahik, tahun depan muzaki. Maka di zaman Umar bin Khattab, mustahik turun, muzaki yang naik. Ketika saat mustahik itu akan diberi modal, maka mustahik itu harus mau untuk dibina. Maka disitulah masjid juga butuh
orang-orang yang ahli usaha yang mau mewakafkan tenaga ilmunya untuk membina mereka mensulap dari mustahik menjadi muzaki. Itu tantangan kita itu. Jadi jangan diberi konsumtif. Kalau konsumtif, mustahiknya dari tahun ke tahun tetap naik, meningkat. Itu terus meningkat. Bahkan data tahun 70-an bisa jadi ada itu. Tidak di-upgrade. Mana mustahiknya? Dari dulu ini datanya udah, pokoknya tahun berapa itu? 80-an. Wah, harus di-upgrade itu. Bisa jadi mereka ada yang rubah. Itu. Makanya itulah sehingga pada akhirnya ketika cara untuk mengeluarkannya, mudah-mudahan hati Bapak Ibu tidak terganggu sehingga tetap terjaga keikhlasannya, keluarkan melalui badan amil zakat. Kalau masih terganggu, monggo, berarti dikeluarkan langsung kepada mustahik itu. Saya kira itu Pak Haji. Ada lagi? Yang kedua, oh, ya. Kalau dalam Quran surah Al-Baqarah 267 ayatnya itu adalah makasabtum. Kalau makasabtum bentuknya am, apa saja hasil usahamu, apa saja hasil kerjamu, baik itu pekerjaan dalam bentuk pekerjaan yang sudah biasa pekerja, atau juga sekarang di online, atau juga pekerjaan-pekerjaan lain, yang penting halal itu pekerjaannya. Karena salah satu wajibnya zakat hartanya di samping nisab mencapai standar minimal, juga tidak ada kaitan dengan orang lain. Harta yang dingin, tidak ada kaitan dengan hutang piutang, tidak ada kaitan kepemilikan dengan orang lain. Harus uang pribadi, betul-betul itu. Maka usaha apapun itu wajib bayar zakat kalau sudah mencapai nisab atau standar minimal. Itu apa saja usahanya. Sekarang kan bukalapaknya bukan di warung, tetapi di digital. Kalau sekarang itu macam-macam sekarang. Terlihat dagang itu sepi, ternyata rame itu, habis-habis terus. Ternyata yang dagangnya itu adalah online. Kalau dulu sebelum ada teknologi yang luar biasa, orang banyak di rumah itu banyak uang, pasti masyarakat buruk sangka itu. Kalau dulu pasti itu memelihara tuyul itu. Kalau dulu itu. Kalau sekarang orang banyak di rumah bisa jadi banyak uang karena memang usahanya di depan laptop itu atau di HP itu. Gitu. Apa saja usahanya, silakan untuk wajib zakat itu. Saya kira itu wajib. Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti mengenai zakat pertanian dan zakat panahan, itu kan zamannya Abdul Qadir kan semuanya itu masih tidak mengeluarkan duit. Tapi dalam saat ini kan untuk pertanian kan harus beli pupuk, beli bibit, ya, panahan juga itu, beli makanan, sehingga kadang-kadang hasilnya itu malah rugi. Jadi gimana kalau menurut Bapak? Waalaikumsalam. Ya. Kalau zakat pertanian itu, kalau Imam Syafi'i, nisab zakat hasil pertanian itu adalah 5 wasok dalam satu musim. 5 wasok itu, setiap satu wasok itu menurut Imam Syafi'i 130 kg beras. Tinggal dikali 5. 130 dikali 5 berapa? 50 dikali 100 dikali 5, 500 dikali 30-nya 650 gram. Berarti, ya betul ya, 650 kilogram. Beras itu. Kalau Abu Hanifah
Satu wasok itu sama dengan 195,69 kilogram dikali 5. Anggap kalau digenapkan 200 saja supaya ngitungnya mudah, tidak ada koma. Itu 200 kali 5 berarti 1000 kilogram. Itu 1000 kilogram. Itu nisabnya pertanian. Jika rugi berarti tidak mencapai nisab. Hasilnya karena gabahnya kosong. Karena dia makan hama. Maka tidak wajib zakat. Itu sama dengan kita, kalau tidak mencapai nisab tidak wajib zakat. Maka ada ulama yang menyebut tidak wajib zakat profesi itu karena standarnya tinggi nisabnya, maka wajibnya infak wajib itu. Tetap semuanya semangat untuk dikeluarkan. Hanya caranya kalau dengan cara zakat berarti hitung-hitungan. Kalau cara infak seridonya itu. Ya. Jadi kalau sekarang kan pupuk beli, bibit beli, sehingga pada saat hasilnya udah memenuhi nisabnya, tapi ternyata dijual rugi, gimana? Kalau rugi tidak wajib zakat. Ya, nggak wajib zakat kalau rugi. Pokoknya bersih setelah dikeluarkan pupuk segala rupa, pokoknya modal, maka dapat, kalau Imam Syafi'i dapat beras 650 kg berarti dikeluarkan. Kalau Abu Hanifah dapat beras 1000 kg, kurang berarti karena bukan 200, 196 atau 900 lah, 900 kg. Kalau kurang dari itu tidak wajib, tetapi boleh dikeluarkan. Kalau bahasa zakat profesi infak wajib. Kalau pertanian maka adalah bisa jadi sedekah wajib istilahnya. Kenapa disebut sedekah wajib? Karena adalah hasil pertanian itu materi, jadi non materi isinya. Jadi boleh dikeluarkan, wajib dikeluarkan, tapi seridonya. Untuk apa? Menghindari supaya tidak rugi lagi tahun depan musimnya. Maka dengan sedekah itu. Saya kira itu, Pak Haji. Ada lagi? Ya, mangga Pak Haji. Oh ya. Zakat profesi itu kita mengambil untuk menggunakan zakat itu adalah ke infak wajib. Apakah infak wajib itu dibayar setiap bulan kalau misalkan gaji gitu? Ya. Kalau infak wajib itu bisa setiap bulan karena sebutnya infak. Bisa juga kalau akan dikiaskan kepada zakat berarti haul mencapai 1 tahun. Itu bisa setiap bulan, bisa juga haul kalau akan dikiaskan kepada zakat. Tapi kalau zakat haul 1 tahun. Kalau infak bisa setiap hari. Bahkan kalau dalam hadis sekitar kurang lebih sebelum masuk waktu subuh, jam 3-an lah atau jam 4, malaikat turun ke dunia. Kemudian malaikat itu mendoakan, Allahumma a'ti, ya Allah berikan munfiqan khalafan, kepada orang yang selalu memberi. Kepada orang yang selalu infak. Munfiqan di situ didoakan oleh malaikat tiap hari. Doanya setiap subuh. Ada juga malaikat berdoa,
Allahumma a'ti mumsikan. Ya Allah, tahan keberkahannya. Pada orang siapa? Yang menahan zakat infak. Dia pelit, tidak mau mengeluarkan sama sekali. Jadi kalau ingin didoakan oleh malaikat, infak itu setiap hari. Setiap hari. Bahkan saat subuh. Makanya ada beberapa masjid itu kotak amal itu keliling pada saat ada yang ba'da subuh keliling, ada juga sebelum subuh sudah memasukkan, tidak keliling caranya. Kenapa? Karena mengambil keutamaan supaya didoakan oleh malaikat itu. Kalau ibu mengambilnya infak berarti tiap hari. Berapa? Kalau infak berapa saja. Lebih besar ikhlas lebih bagus. Itu daripada kecil tidak ikhlas. Saya kira itu.